Perkenalkan, nama saya Selvi Mareti dengan nomor induk mahasiswa 218611011 dari kelas C5. Perkenalkan, nama saya Yunus Bulu, NIM 218611027 kelas A. Perkenalkan, nama saya Julianto, NIM 218611021 dari kelas C5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kami dari mata kuliah mikroprosesor. Langsung saja ke pembahasan inti. Hardware CPU. Ciri-ciri perangkat pendukung hardware CPU yaitu yang pertama, perangkat keras utama yang terdiri dari prosesor, memori, hard disk, mainboard, VGA. Yang kedua, perangkat keras pendukung terdiri dari optical drive berfungsi sebagai CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Yang kedua, floppy drive berfungsi untuk membaca data pada disket. Ketiga, LAN card berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Yang keempat, sound card berfungsi memproses suara. Yang kelima, power supply, sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Yang ketiga, prosesor. Ada dua tipe dari prosesor, yaitu yang pertama Intel, yang kedua AMD. Yang keempat, memori. Yang kelima, mainboard. Yang keenam, VGA atau video graphic adapter. Yang ketujuh, hard disk. Yang kedelapan, floppy disk. Yang kesembilan, optical drive. Yang ke-10, cache dan power supply. Yang ke-11, monitor. Yang 12, aksesoris dan pendukung. Mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Definisi mikroprosesor adalah suatu chip di dalamnya terkandung rangkaian ALU atau arithmetic logic unit menyediakan fungsi pengolahan. CU control unit mengontrol fungsi prosesor. Register unit menyimpan data sementara dalam mikroprosesor. Yang kedua, mikrokomputer. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor atau CPU dengan memori utama main memory dan antarmuka input output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Yang ketiga, mikrocontroller. Mikrocontroller merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan berarti input-output, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Gerbang logika. Yang pertama, gerbang N. Gerbang logika N yaitu gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku pada sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Yang kedua, gerbang logika OR. Gerbang logika OR dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Yang ketiga, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Yang keempat, gerbang logika bentukan. Dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar, diantaranya gerbang NAT, gerbang NOT, gerbang SOR, gerbang XNOR. Konversi bilangan. 1. Konversi ke sistem bilangan desimal. Dari bilangan binary dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengendalikan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi value-nya. Yang kedua, konversi ke sistem bilangan
binary. Konversi dari bilangan oktal ke binary dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing bilangan digital oktal ke 3 digit binary. Yang ketiga, konversi ke bilangan heksadesimal. Konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan binary terlebih dahulu, baru dikonversi ke bilangan heksadesimal. Penyederhanaan gerbang logika. Pengertian penyederhanaan gerbang logika. Penyederhanaan fungsi logika dapat terlihat jelas dengan simbol yang ada pada gerbang logika. Yang kedua, penyederhanaan secara aljabar. Minimalisasi tahap rangkaian logika agar efektif dan efisiensi. Yang kedua, jumlah rangkaian gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponennya lebih sederhana. Yang ketiga, cara untuk meminimalkannya dengan menggunakan aljabar Boolean. Mikrokontroler. Yang pertama, mikroprosesor plus mikrokontroler. Adapun beberapa bagian penting dari mikroprosesor plus mikrokontroler. Yang pertama, komponen pendukung. Yang kedua, aplikasi dan penerapan. Yang ketiga, arsitektur. Yang keempat, cost. Yang kelima, kinerja. Yang kedua, pengenalan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded system yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time. Ketiga, arsitektur mikrokontroler. Berdasarkan arsitekturnya, mikrokontroler dibagi menjadi CISC, merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. Contoh mikrokontroler CISC: Intel 80C yang 1 dan Motorola 68HC11 mengikuti arsitektur CISC. Yang kedua, RISC merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit. Yang keempat, jenis mikrokontroler ini APR, mikrokontroler AD90S, mikrokontroler Mega, mikrokontroler X Mega, mikrokontroler APR32, mikrokontroler Pemrograman Arduino. Bagian A, konsep dasar pemrograman Arduino. Untuk pemrograman yang lebih kompleks akan ada blok lain berupa fungsi pendukung. Pada bagian ini biasanya ditulis definisi